Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Jambu ya, karena Al-Muhajirin ada juga di Geria. Masih belum tamat, belum selesai mengenai pembahasan fikih yang fokus pada kitab Fathul Qorib. Saya bawa sarahnya kitab Bajuri. Kemarin sudah selesai bab muamalah. Kita sekarang masuk pada kemarin bab ibadah, kita sekarang masuk pada bab muamalah. Nah, tentunya ini berkaitan dengan hablum minan nas. Kita bab haji tinggalkan dulu karena itu hanya wajib dipelajari saat kita akan melaksanakan haji. Makanya saya juga bingung, TK belum wajib haji udah belajar manasik. Repot itu. Jadi ilmu itu wajib, kalau ilmu haji wajib dipelajari saat bapak mau berangkat. Kalau belum berangkat belum wajib. Makanya bagus juga punya gubernur langsung di ini ya. Jadi itu enggak ada korelasinya sebenarnya, enggak ada hubungannya. Tapi ada hubungan dengan urusan pulus sih. Urusan kantong. Baiklah, kita diawali dengan bab riba, faslun fir riba. Pasal ini akan menjelaskan riba. Bi alifin maksuratin, ada alifnya, riba panjang. Nah, riba secara bahasa, riba dalam artian kebahasaan az-ziyadatu, artinya lebih. Jadi riba secara bahasa artinya lebih. Misalnya kita biasa pakai baju ukuran M, tiba-tiba beli baju XL. Nah, itu riba. Ya. Biasanya misalnya pakai sepatu ukuran 37, beli sepatu 45. Nah, itu riba. Jadi secara bahasa dulu biar paham. Seperti jambu, secara bahasa kan artinya buah jambu atau pohon. Tapi dalam istilah Perum, jambu ya jalan. Jadi kalau enggak kita jelaskan dulu, begitu orang ditanya mau kemana, mau ke jambu, dia aneh, mau masuk ke buah jambu kali ya. Padahal maksudnya mau masuk ke jalan jambu ya. Nah, jadi riba pun secara bahasa lugoh, kalau kata anak sekolah mah secara etimologi, itu biasanya konsumsi mahasiswa. Riba secara bahasa artinya lebih. Wa syar'an, adapun menurut syara itu hukum Allah, syariat Nabi. Jadi kan ada jalur syariat, ada jalur thariqah. Ibaratnya kalau jalur syariat itu jalan besar, ada rambu-rambunya. Nah, yang penting baca buku panduan, tahu kalau letter S buat apa, kan gitu. Kalau thariqah itu jalan sempit, jalan pintas. Wa syar'an, secara syar'i, secara terminologi fikih yang dimaksud dengan riba itu muqabilatun iwadun bi akhara bi majhuli tamasuli bi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini awadihima. Jadi secara syar'i yaitu tukar menukar dengan yang lain, tapi yang satunya tidak jelas. Ya, nanti biar paham. Majhul itu tidak jelas keseimbangannya. War riba haramun, riba itu haram. Wa inama yakunu fi zahabi wal fiddah. Dan pasti riba itu pasti terjadi pada emas dan perak. Wa fil mat'umati, riba juga bisa terjadi pada makanan. Ya. Gitu. Apa?
Kurang dekat. Oh iya. Oh iya iya. Iya. Jadi secara riba itu lebih bisa terjadi ya pada emas, perak dan pada makanan. Nah, di sini dijelaskan wala yajuzu bai'u zahabi bizahabi walal fiddatu kadzalika. Jadi tidak diperkenankan membeli emas dengan emas. Beli emas dengan emas, ya. Jadi riba itu terjadi bisa jadi wala yajuzu bai'u zahabi bizahabi, tidak diperkenankan menjual emas dengan emas, ya. Illa mutamasilan, kecuali sebanding. Kalau ada lebihnya, yang 1 gram, yang 1,5 gram, berarti tidak sebanding, tidak mutamasilan. Nah, yang 0,5 gram dengan yang 1 gram, yang 0,5 gram dengan 1 gram berarti riba 0,5 gram. Itu. Misalnya beli emas 0,5 gram dengan emas yang 1 gram. Hah? Ini ceritanya lagi sejenis, ya, beda dengan duit. Ini misalnya emas dengan emas dilarang kecuali mutamasilan, sebanding. Ya. Misalnya 1 gram dengan 1 gram boleh, barter namanya. Tapi kalau 1 gram dibayar 2 gram, berarti 1 gramnya riba. Kan ada aja orang kena seneng, saya ini nggak apa-apa 2 gram kan itu. Kayak cerita ini dalam buku judulnya Tersenyumlah. Jadi ada seorang raja kehilangan 1 ekor onta, lalu bikin sayembara. Sayembaranya begini, saudara-saudara, siapa yang menemukan onta saya yang hilang, nanti saya kasih 2 onta. Nah, peserta sayembara itu protes. Tuan Raja, onta yang hilang itu kan 1. Kenapa kalau saya menemukan ya kan dikasih 2 onta? Kan rugi, riba 1. Kata Tuan Raja, Anda belum tahu betapa nikmatnya menemukan sesuatu yang hilang. Artinya apa? Ada aja orang misalnya 1 gram pernah seneng, udah sama saya aja beli nih 2 gram dibelinya. Misalnya begitu, ya. Karena dilihat dari sejarahnya, gitu. Ya. Pala yasihu bai'u syai'in min zalika mutafadilan, ya. Dan tidak sah menjual sesuatu berlebih. Maksudnya begini, 1 gram dengan dibayar 2 gram itu lebih. Ini ceritanya sejenis, karena riba itu akan terjadi sejenis, ya. Kalau emas dengan duit lain, beda, ya. Jadi yang ditekankan itu nilainya. Maka kita kembali ke duit. Misalnya, kalau yang sering terjadi di kita kan, ke makanan dulu. Kita pinjem beras nih, beras harga, kan berasnya sama aja 1 liter, cuma nilai beras bisa beda, tergantung kualitas. Saya kan pinjemnya 1 liter Pak, ini saya ganti pakai beras raskin, itu nggak boleh, harus sejenis, ya, harus sejenis, ya, harus sejenis, kalau nggak jadi riba, itu. Harus sejenis berasnya. Makanya enaknya diganti pakai duit. Kalau pakai duit kan nggak sesuai nilai. Itu, ya. Makanya zakat fitrah kan kembali nggak bisa diatur. Pasal makanya beras raskin harganya berapa? 8.000 misalnya. Ya kali aja 3,5 liter 8.000 berapa? Cuma itu mah standar umum aja. Padahal orang kan masing-masing ada yang makan. Kalau yang 1 liternya misalnya 100.000, lain lagi. Ya.
standar pemerintah katakan paling tinggi misalkan 10.000. Karena pada itu tiap daerah beda kan. Misalnya Karawang, ini kembali kita maaf dulu, ini kembali ke masalah itu ya. Karawang tempat beras, misalnya tempat beras, harga di sini 12.000 bisa jadi di sana 8.000. Makanya kenapa standarnya di sana lebih murah daripada Parung Panjang? Misalnya di Parung Panjang 47, kenapa di sana bisa 45? Karena standar harga berasnya di sana lebih murah, yang murah di sana kesini jadi mahal. Itu makanya zakat itu kembali ke pribadi, apa yang kita makan gitu, nggak bisa. Oh, cuma itu standar umum aja biar enggak ini, biar mudah di ini, di apa namanya diatur, ya. Oke. Jadi riba itu kelebihan nilai, bukan nominal, ingat. Kalau emas nilai dan timbangan. Karena emas mah kapanpun harganya tidak sama. Misalnya 1 gram kapanpun 1 gram. Cuma nilainya yang beda. 1 gram sekarang misalnya 1,5 juta ya. Ya kan gitu. Nah, tahun depan pun 1 gram tetap 1 gram. Cuma rupiah yang menurun bisa jadi 2 juta. Itu. Makanya jangan lebih nilainya. Contoh beginilah, biar mudah. Saya pakai bahasa umum aja, nggak bahasa kitab. Misalnya kita punya hutang bakwan, gorengan berapa sekarang? 2.000 ya? Punya hutang gorengan 2.000 tahun 2025. Begitu biasa itu mah, ingat ya, dibiarin aja nggak bayar. Tapi 2030 ternyata ada hidayah, ingin tobat. Karena tobatnya utang harus bayar, nggak bisa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya punya utang nggak bisa diampuni, harus dilunasi dulu. Nah sementara 2030 harga bawaan harganya 5.000. Nah yang kita harus bayar 5.000 apa 2.000? Nah kalau dibayar 5.000 riba enggak? 2.000 sekarang dengan 2030 bisa jadi nilainya sama. 2.000 sekarang tahun 2030 mah sama dengan 5.000. Jadi 5.000 2030 nilainya sama dengan 2.000 sekarang. Kenapa? Karena sekarang bawaan 2.000, 2030 bawaannya sudah 5.000, maka harus dibayar 5.000. Karena uang itu mengalir. Ada sih, udah ada gambaran, cuma belum cair. Hanya ngutang. Masa ngutang duit 3 juta buat apa? Beli kambing. Ke teman ngutang 3 juta. Kebeli kambing 1 3 juta ya. Kata temannya nggak apa-apa lah, saya tahun depan aja kurbannya. Yang penting waktu tahun depan saya ngutangin kambing, harus saya juga punya diganti seharga kambing. Begitu tahun depan harga kambing 4 juta. Nah teman itu harus mengganti seharga kambing tadi. Jangankan saya hutangnya 3 juta, dibalikin 3 juta, ya nggak kebeli. Itu. Jadi orang kadang-kadang menyangka dengan dibayarnya 4 juta jadi riba. Enggak, karena apa? Karena tidak lebih. Nilainya tetap sebanding, hanya nominal yang lebih. Itu. Ya. Nah. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani. Tidak diperkenankan menjual daging dengan binatang. Misalnya daging kambing dibeli pakai kambing hidup. Itu kan riba. Itu loh. Waduh, mau kambing nih. Udahlah bawa kambing aja nih saya beli pakai kambing gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Wala yajuzu bai'u zahabi bil fiddati mutafadilan. Wa yajuzu bai'u zahabi bil fiddati mutafadilan lakin nakdan. Boleh membeli emas dengan perak, tapi harus sebanding nilainya. Misalnya harga emas 1 gram 1,5 juta. Harga perak berarti misalnya harus
2 gram misalnya, apa sih hitungan perak 2 gram misalnya, 1,5 juta. Berarti kalau perak mah harus 2 gram, emas mah cukup 1 gram. Itu ya. Karena nilai yang dilihat. Wala yajuzu bai'ul gharar. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas. Gharar namanya. Makanya terus terang aja, saya kan dulu mantan mencoba belajar jadi agen asuransi. Saya kepengen tahu dalamnya. Yang jadi persoalan dulu asuransi itu gharar. Begitu ke BPJS, ini mah iuran sosial. Padahal sama aja gharar. Gharar kenapa? Ketidakpastian. Kan misalnya dalam setahun, kalau dulu saya ikut di asuransi, dalam proteksi itu disiapkan uang 100 juta. Kalau sakit pada tahun itu, maka tercover. Kalau tidak sakit berarti hangus. Itu kan gharar namanya. Menjual sesuatu yang tidak pasti. Misalnya jual ikan di laut. Pas saya mau jual ikan di mana? Oh, di laut. Atau jual ikan di empang, nggak kelihatan. Ya, jual ikan di empang, jual burung lagi terbang. Wala yajuzu bai'ul gharari kabai abdin min abdi atau tairin fil hawa, atau menjual burung yang sedang terbang. Yang tukang pemancingan tuh, makanya jangan jual ikan, ngomongnya udah pokoknya karcis mancing aja dah, jangan akadnya beli ikan. Saya beli ikan 1 kilo mancing, kan nggak jelas tahu dapat atau enggak. Mendingan akadnya pokoknya saya bayar mancing, mau dapat mau enggak bayar mancing, bukan bayar ikan. Sama seperti bapak jual beli najis, kan haram. Jual beli najis itu kan haram. Tapi kalau akadnya dirubah bukan jual beli, jadi halal. Contoh, beli tai ayam haram, tapi tuker duit dengan tai ayam halal. Itu syariah begitu kalau hukum. Ya, saya sehingga beli tai ayam, cuma bayar jasa kamu yang ambil tai ayam. Jadi akad yang dirubah, ya, itu dalam syariat begitu, akad yang dirubah. Yang punya pemancingan juga cuma akadnya aja dirubah, jangan pemancingannya di ini maksudnya ditinggalin, bisa aja dirubah, jangan beli ikan tapi ngatis mancing aja, udah mau dapat mau enggak terserah, pokoknya kan masuk ke situ bayar gitu aja, ya. Nah, banyak sebetulnya masalah ininya nih, masalah ekonominya, masalah peribaan. Tapi di kita kan gampang aja, asal bang riba gitu. Sekarang gini aja dah, Perum ini zaman tahun berapa Perum besar? 97. Cicilan sebulan? Hah? 22.000? 62.000. Harga rumah di itunya berapa? 7 juta. Tahun 97. Nah, begitu Bapak hitung berapa tahun? 15 kali 62, berapa jumlah keseluruhan jatuhnya? Hah? Lebih. Karena 7 juta pada waktu itu 97 dengan 10 juta sekarang kan lebih jauh. Itu. Kan waktu itu bayarnya dicicil karena duit mengalami inflasi tadi. Gitu. Jadi dulu sekarang nggak ada cicilan 62 kan? Nggak ada. Mungkin zaman dulu 62 berat tuh. Iya kan? Berat. Makanya kalau orang ngomong kalau utang bayarnya tergantung harus sesuai, misalnya utangnya 1 juta ya bayar 1 juta. Kalau gitu kita candain aja. Ini saya utang 1 miliar. Tadi bayar 2.100. Siapa tahu 1 miliar 2.100 ini jadi kecil kita bayar kan? Kata orang tua kita dulu kambing aja pas zaman dulu tahun 45-an. Katanya berapa? 25 apa? Salawe. 25. Sekarang anak kecil kasih itu nggak mau.
Jadi kita jangan dilihat nominalnya tapi nilai. 7 juta di bawah tahun 2000 dengan 15 juta di atas tahun 2000 itu bisa sebanding nilainya. Ya. Kalau Bapak ngiblat ke riba-riba, waduh itu rumah nggak boleh pakai sholat. Nah itulah. Jadi ini singkat aja, ini sebetulnya disingkat sebetulnya. Kesimpulannya riba itu secara bahasa artinya lebih, secara istilah lebih dari nilai. Tukar menukar yang nilainya lebih, bukan nominalnya. Boleh jadi nominalnya kelihatan lebih padahal nilainya sebanding. Gitu ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari masalah utang harus dibayar. Bayar. Kalau ada kejadian yang bersangkutan itu gantangan minta maaf dan minta diikhlaskan. Oh, itu lain lagi tuh mah. Dengan alasan yang terlalu gampang lah. Kalau itu ya bisa dulu ikhlas. Jadi yang ngutanginya udah mengikhlaskan. Ya belum tentu ya, karena habis bilang begitu dia minta lagi. Oh, jadi gini, kalau dalam fikih, kalau fikih itu kan kajiannya hanya yang terlihat, tidak masuk ke hati. Kalau dalam fikih misalnya, kamu ikhlas enggak? Di mulutnya bilang ikhlas, ya sudah. Kalau ini mah ranah tasawuf, ruang lingkup tasawuf, kajian objek tasawuf itu ya hati. Kalau fikih mah yang penting lisannya, kamu ikhlas enggak? Ah, udah, hutang saya bebasin aja lah, nggak usah kamu bayar. Udah, ingetin, makanya tulis aja. Gitu. Perkara di hatinya, itu bukan kajian fikih. Itu. Jadi fikih itu hanya, makanya dia penekanannya lebih kepada akad. Contoh tadi jual beli tai ayam dengan tekor beli tai ayam kan itu juga. Cuma dalam fikih dilihat akad. Itu. Jadi kalau dia udah, makanya zaman sekarang karena sulit dipercaya omongan, ada oret-oretan, kan gitu, ya. Misalnya mau bayar, kan biasanya sih meninggal, pas orang meninggal tuh serba salah tuh, dilihat keluarganya susah juga, tapi hutang tetap sebenarnya kudu harus dibayar. Bahkan dalam kitab Uku dulu Jen, ini betapa beratnya utang. Seorang suami ngutang kepada istrinya, ngutang mas kawinnya ngutang, belum bayar. Jadi ketika akad nikah, pokoknya mas kawinnya ngutang. Namanya udah berumah tangga lupa kali, apa sengaja lupain. Itu di kitab itu dijelaskan begitu dia mau masuk surga dipanggil, utangnya suruh ganti, dan kalau tidak dibayar zina hukumnya. Artinya bukan masalah itunya, betapa pentingnya bayar utang. Karena nggak bisa punya utang dipakai istighfar. Ya Allah, saya punya dosa. Kan itu. Dia punya utang harus istighfar. Ya. Jadi kalau memang dia mengikhlaskan dengan lisannya sudah. Tapi memang zaman sekarang harus ada oret-oretan. Makanya malam ada orang dari mana ya ke saya jam berapa malam ceritanya, oh iya dari Malang Tengah, karena nggak ada oret-oretan tuh masalah harta. Suaminya, ini istrinya, suaminya meninggalkan anak 3. Salahnya harusnya kan harus langsung bagi waris supaya si istrinya dapat 1/8. Ini enggak, istrinya nikah lagi sama suami yang kedua, punya anak, kan itu. Nah, meninggal ini isi ini. Kan kalau dari awal dibagi, nanti kalau misalnya awal dibagi, ini si meninggal, kemudian ini istrinya dapat 1/8, anaknya dapat, tiba-tiba dia nikah lagi sama suami baru, istri ini meninggal, si anak ini yang 3 dapat warisan lagi dari ibunya. Kalau yang ini dapatnya dari yang itu, bukan dari yang awal. Ini jadi repot. Ketika ada yang meninggal nikah lagi, hartanya belum dibagi-bagi, akhirnya disiasati pinter tuh yang suami yang kedua.
jadi balik nama semua, kan repot. Sementara kalau di pengadilan yang tertulis kan, nah itu masalahnya. Maka zaman sekarang perlunya ada oret-oretan gitu ya. Itu masalahnya. Ada lagi? Ya misalnya riba mah gampang lah. Kalau makanya bank terjadi silang pendapat karena bank itu kenapa kalau ngutang 5-10 juta dalam 1 tahun misalnya bayar jadi 10.500.000 atau 11 juta. Kan itu dalam waktu 5 tahun yang 10 juta bisa berbanding dengan 11 juta. Itu. Cuma dikit. Iya, gimana? Iya enggak apa-apa. Kehidupan kita kadang-kadang ada bahasa hidup itu tidak ada kebetulan, mau juga kehendaknya. Daya upaya kita gimana? Itu saja yang kita lihat. Nah ini secara hakikat, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan perbuatanmu. Secara hakikat, masinis menjalankan kereta. Kelihatannya masinis sebetulnya jalan kereta, padahal enggak, PLN. Coba PLN cabut listriknya. Jadi Pak, perasaan masinis yang jalanin kereta, padahal listriknya cabut aja sama PLN. Nah itu, ya. Jadi kita diberikan kemampuan sama Allah. Jadi ini paham banyak sebetulnya kalau saya urai. Kalau dalam paham Qadariyah, Allah menciptakan hukum alam secara sempurna, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan. Itu dalam paham Qadariyah. Tapi dalam paham Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi hakikatnya semua dari Allah. Manusia yang ketika Allah akan menghendaki kita jadi orang pintar, maka Allah bikin sebab kita mau belajar. Kita belajar kelihatan perasaan kita sendiri, padahal itu Allah yang menggerakkan. Sekarang timbul mau belajar dari mana? Dari niat. Niat adanya di mana? Di hati. Yang menggerakkan hati siapa? Nah itu. Makanya kalau dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah gini, akhirnya secara majaz akli bahwa kita yang mengerjakan, tapi hakikatnya sebetulnya Allah. Karena kita punya keinginan pun, itu Allah yang mengembuskan keinginan kepada kita. Sebab kita nggak bisa ngatur. Gini aja lah, kalau kita bisa ngatur, coba kita atur. Saya mau tidur jam 10. Udahlah, udah akhirnya kali kan kita udah nyerah gitu. Kesannya kan daya upaya gimana gitu. Secara manusia. Ya secara dohiriyahnya kita memang yang berusaha. Padahal sebetulnya bukan. Tidak ada. Jadi di mana user itu tidak bisa mengalahkan programmer. Sehebat-hebatnya user nggak bisa ngalahin programmer. Dia kelihatannya dia yang mengerjakan user, padahal itu programmer yang bikin. Ya, kayak kita WA, emang kita kirim huruf. Yang kita kirim apa WA? Ngirim huruf, terbang hurufnya dari HP. Kan enggak. Itu kan sudah terprogram di HP, itu sudah ada begitu. Baiklah, itu nanti diketahui sebetulnya, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ada lagi, bebas aja lah, karena habis lebaran. Ya. Tuh. Udah isya belum? Berapa menit lagi? Nih ngajinya ngaji bebas aja lah, kena baru pembukaan. Ya. Nah, termasuk di sini salam pesanan itu sudah diatur, disebutkan sifat-sifatnya dalam memesan gitu. Makanya kalau sekarang jual beli online tuh, kalau Imam Hanafi itu yang dimaksud akad itu tertulis, kalau Imam Syafi'i akad itu terucap. Nah sekarang pertanyaannya,
Bapak lebih percaya sama tertulis apa sama terucap? Imam Hanafi mah termasuk ulama abad ke tahun 80, abad pertama. Dia seorang pembisnis masalahnya. Ya, Imam Syafi'i abad kedua. Itu. Ya. Jadi sebetulnya tidak semudah itu kita mengharam-haramkan riba, ini bank riba, tidak semudah itu. Sekarang apa sih yang nggak pakai produk bank? Beli HP, beli kuota, beli apa lagi? Masuk tol. Termasuk ini baju ini produksinya bank, ini kan pabrik juga pakai bank. Jadi itu ada aturannya. Makanya kalau hutang kenapa bayarnya kok dihitungnya lebih kelihatannya nominalnya, tapi nilainya sama. Kecuali 10 juta sekarang dibayar 11 juta pada hari ini juga. Oh, itu jelas riba. Tapi kalau 10 juta sekarang dibayarnya 5 tahun ke depan, kan bisa kelihatan. Bisa jadi 10 juta sekarang, 5 tahun ke depan berbanding nilainya dengan 11 juta. Kita bisa ngerasain lah. Saya dulu waktu SMP aja ongkos berapa? 500 perak. Ya naik mobil 50 perak tuh. Nasi uduk lumayan 100 perak aja udah. Anak sekarang dikasih nggak mau. Nggak laku. Itu kan berarti nilai mata uangnya udah lain gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini bebas aja lah pertanyaannya. Nanti saya akan fokusnya sebetulnya di penghujung kita bahas mengenai kurban dan akikah, tapi nanti ya. Terus termasuk gadean. Apa saja yang boleh digadaikan. Karena tidak kita salah kaprah. Kadang-kadang gini yang terjadi di masyarakat, sawah terutama di kampung. Jadi riba malah. Ini sawah. Kita nyari petani yang nggak punya duit. Udah, Pak digadein. Kita gade, kasih dia duit. Kemudian kita kelola. Ya kan? Dapat hasil dari tanah itu. Nanti kalau ditebus dapat hasil lagi double. Riba. Riba itu. Akhirnya lama-lama nggak ketebus. Gitu. Ya. Jadi sawah digadein kalau di kampung biasanya. Kemudian sama si penggade dikelola. Tapi kalau ke bank ketika digadaikan, jaminan apa yang diambil? Apa yang diambil kalau ke bank? Suratnya ya, sawahnya dikelola buat cicilan ke bank. Tapi kalau ke tetangga, sawahnya diangkut, suratnya enggak. Adilan bank, adilan tetangga. Hah? Kalau lain, kalau sewa bagus, malah harusnya sewa. Mestinya sewa. Cuma karena ini menguntungkan, kiai pun diam di kampung. Gitu. Termasuk mending sewa motor daripada gade motor. Motor digadein, sama si yang gade dipakai, dapat manfaat. Begitu ditebus dia dapat untung lagi. Dapat 2 kali itu riba jadi. Makanya mending sewa. Kalau akannya di titik lain. Gimana contohnya? Misalnya saya pinjam uang ke Pak Ustaz, punya motor yang nggak dipakai. Ah, itu mah lain. Saya yang punya motor nggak dipakai, saya aja ini. Ah, itu mah bukan akadnya gade. Itu mah lain soal. Ya. Sebetulnya kan namanya gade itu, barang itu hanya jaminan sebenarnya. Tidak boleh diambil manfaat. Gitu. Beda kalau tadi, udahlah saya pakai aja motornya. Sama dengan kita pinjem bolpen, akadnya bukan pinjem. Udahlah saya pakai bolpen, saya pakai ini buat nulis. Tapi kalau akadnya pinjem, isinya harus balik gitu. Baru beli bolpen kan atau tip E, sekelas ujian, sekelas dipinjem, pulang habis. Makanya kalau akadnya pinjem terus diganti. Pinjem motor ganti bensinnya. Pinjam korek itu. Sama. Itu. Dosa-dosa kayak gitu bisa dihapuskan. Hah? Ya, islah nanti. Kan namanya kan utang. Bisa terhapus nggak dosa-dosa
Itu kalau dosa antar sesama itu harus minta maaf. Makanya dalam ngedoain si mayit nggak boleh begini, makruh. Ya Allah, semoga seluruh dosa mayit ini diampuni ya Allah. Kenapa? Ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Masalah punya utang masa bisa ampuni dengan begitu. Sementara di sisi lain Allah sifat pengampun. Tapi di sisi lain Allah punya aturan, kalau dosa antar sesama nggak bisa Allah ampuni kalau tidak saling memaafkan. Makanya harusnya doanya, ya Allah semoga dosa-dosa mayit ini diampuni. Jangan pakai seluruh dosanya. Ya. Si kita utangin orang meninggal, kita membayar. Ahli warisnya nggak ada, kita bayar kain atas nama yang meninggal, yang Ya itu lain, sodakokan. Ya, misalnya tidak ada, kita mau bayar, ya sudahlah niatkan aja sodako buat. Karena dikirim ke kuburan juga nggak, bingung mau nyogok malaikat kan nggak. Mungkin jadi sodako, jadi pahalanya ke sana. Ya, justru yang bingung kalau kita punya utang sama non muslim, meninggal, mau kemana? Ahli waris nggak ada, repot. Kalau masih muslim enak satu gelombang. Begitu misalnya ini mau bayar bisa kita sodako. kita harus ikhlasin kalau begitu ya. Apanya? Ya, kita orang yang utang ke kita, orang yang meninggal susah lagi dari kita harus ikhlasin. Oh, ngutangnya ke kita, yang orang yang meninggalnya punya utang ke kita. Ya silakan, tapi mau minta ke ahli warisnya juga harus, kan suka di ini siapa yang punya sangkutan. Ya bagusnya diikhlasin, cuma sanggup enggak? Kadang-kadang ikhlasin inget mulu. Nah, bagus namanya hebat, itu udah muhsin, menyajikan yang terbaik. Itu loh. Bagusnya Bapak mengikhlaskan, ahli waris mau membayar. Kan bagus jadinya itu. Berat urusan itu mah, tapi bagus kalau yang bisa. Ya. Ya kalau bisa bagus namanya, hebat itu. Kalau bisa bagus. Ya. Itu makanya udah ihsan namanya, orangnya udah muhsin, jadi menyajikan yang terbaik. Kalau adil itu proporsional, hutang ya bayar hutang, nggak salah menurut agama, cuma baru level adil. Kalau muhsin, oh itu udahlah nggak usah bayar. Makanya gini, di dalam kitab I'anatul Talibin juz keempat kalau nggak salah, bagusan ngutangin, bagusan ngasih. Kata ulama bagus ngutangin karena orang itu butuh. Kalau ngasih belum tentu butuh. Akhirnya kesimpulannya begini, kalau kita ada orang pinjam duit ke kita, lihat dulu orangnya. Kalau bakal jadi beban, mending kasih walaupun tidak sesuai dengan permintaan. Gitu. Saya juga sering datangin, Ustaz, pinjam duit berapa? Aduh nggak bakal kebayar. Yuk kerja dulu yuk, ajak ayah saya nih, ngikat besi. Padahal setengah jam. Nah ini upah buat kamu. Kenapa? Itu kan ada kerjaan, jadi terkesan itu ya. Padahal saya mau ngasih. Padahal kalau langsung pinjemin, ingat mulu saya, ternagih lagi. Akhirnya ketemu saya malu. Itu siasatinya. Ya. Ya. Kalau utang lupa nominalnya gimana? Orangnya masih ada tapi. Hah? Ya diingat-ingat aja, emang perlunya dicatat begitu. Perlunya dicatat begitu. Kita ngasih usahaan atau Orang dapat intinya lupa nominalnya. Ya kalau tinggal tanya aja kesepakatannya gimana, kan bisa diingat-ingat. Ya kita pasin aja, kalau fikih itu dugaan, kita kan bisa menduga. Hah? Ya itu mah kalau sedekah mah nggak masalah tuh mah. Udahlah saya kasih nih. Kalau lebih, kan ada keyakinan fikih itu dugaan. Kita pastikan aja. Nggak mungkin orang ngutang lupa nominal, jarang. Ingat sebenarnya cuma belaga lupa. Makanya trik pedagang begini biasanya, trik pedagang nih. Saya kan pedagang juga dulu. Kalau ada orang yang kelihatannya lupa mau bayar nih, kita tawarin lagi. Pak nggak ngambil lagi nih, ada barang, padahal tujuannya ngingetin itu utang kemarin belum bayar. Itu cara-cara dagang. Karena kalau negur langsung kan orang kesinggung, akhirnya pelanggan hilang. Hanya pakai siasat. Nggak ngambil lagi nih,
Nah, kalau dia jawabannya, baru-baru ngambil lagi, yang kemarin aja belum lunas, nah tenang kita, enak gitu loh. Itu trik pedagang. Saya kan selain di rumah orang tua ngajar ngaji, pedagang juga. Kalau kita nagih keras, orang kesinggung, nggak ditagih, pura-pura lupa. Akhirnya pakai siasat begitu gitu. Udah Isya belum? Belum ya? 2 menit mah ya, cukuplah kita nunggu. Baiklah, untuk sementara ini walaupun yang ngajinya campuran sebetulnya nggak fokus. Insya Allah nanti kita ketemu berikutnya fokus ke masalah akikah dan kurban. Ya, karena ini ibadah berkaitan dengan mal, dengan harta, biasanya kan banyak diminati karena kelihatan. Gitu. Padahal asalnya kan sunnah muakkad. Cuma ada madhab lain mewajibkan. Akhirnya pedagang pakai Imam Ahmad wajib kurban. Yang beli madhab Syafi'i sunnah katanya. Jadi berebut. Baik, itu saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.